Mau kalian udah pakai tutorial yang super handal, 3 detik jago gambar, tetap nggak ngaruh. Yang masuk di kolom timeline saya itu cuma inspirasi-inspirasi yang bikin saya makin rajin berkarya. Itu kan banyak banget tuh, begitu lagi rame. Itu saya langsung set hide, pencet hide. Halo umat menggambar dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghipnotis diri kita sendiri agar kita makin rajin berkarya, atau rajin belajar, atau rajin apapun itu. Halo, nama saya Artu Pida, selamat datang di channel ini. Dan jika ini pertama kalinya kalian mampir ke channel ini, kalian pemula, lalu kalian pengen belajar tentang gambar, belajar yang benar tentang gambar, pengen tahu banyak hal seputar gambar dan hal-hal kreatif lainnya, kalian bisa mulai dengan klik tombol subscribe, aktifkan tombol belnya, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tinggalkan komen, kita diskusi di bawah. Cara menghipnotis diri sendiri agar kita makin rajin berkarya. Sebelum kita masuk ke bagian itu, saya mau cerita dulu zaman dahulu kala. Jadi, zaman dulu, waktu saya beratnya kira-kira masih 85 kilo. Jadi waktu sekarang saya beratnya sekitar 73 kilo. Dulu saya beratnya itu 85-80 kilo. Terus kondisi kesehatan saya buruk banget. Saya itu pengen memperbaiki kualitas hidup. Waktu itu saya begadang, makan gak sehat, makan Indomie setiap jam 4 pagi. Keluar kemana-mana nyari makan, jadi berat saya sampai 85. Kualitas hidup saya sangat buruk. Saya waktu itu ada sebuah keputusan yang saya bilang, tahun ini saya mau lebih baik lagi. Saya mau diet, saya mau makan bener. Nah, oke. Di situ saya ikut program diet waktu itu, dibayarin, dapat subsidi lah, dibayarin. Tekanan darah diperiksa, lemak dicek dan lain sebagainya. Yang jelas saya dapat program diet yang bagus banget. Tapi lucunya, setelah 3 bulan dites, 3 bulan atau 2 bulan waktu itu, padahal saya mengikuti setiap hari, ada fitnessnya, ada dietnya, makanannya dikasih, semuanya lengkap. Tapi lucunya, selama 2-3 bulan itu tuh nggak ada perubahan sama sekali. 2 bulan kalau nggak salah waktu itu. Entah mengapa program dari instruktur itu kayak nggak ada manfaatnya buat saya sama sekali. Di situ saya merasa bingung. Ini saya udah bayar program mahal, saya udah ikutin semuanya, step by stepnya, semua cara yang disarankan, tapi mengapa kok nggak ada hasilnya ya di saya? Saya masih beratnya masih 85, 80, 84, naik turun sekitar situ, dan saya nggak, kualitas hidup saya tetap buruk dan tidak membaik. Nah, di situ ada teman saya, dia HRD di sebuah perusahaan. Waktu itu dia nanya ke saya, kamu ikut seperti ini memang tujuan kamu apa? Gitu katanya. Nah, saya bilang, saya pengen kurus gitu. Nah, kurus waktu itu diruntut lagi, saya pengen hidup sehat dan seterusnya. Lalu dia minta izin ke saya waktu itu. Kalau gitu saya minta izin nih. Saya mau duduk di sebelah kamu pas kerja. Selama 2 minggu ini saya mau duduk di sebelah kamu aja. Saya mau pindah meja dulu gitu. Nah, di situ saya setuju dong. Oke, setuju. Silahkan duduk sebelah. Nggak ganggu kan? Nggak. Oke, duduk sebelah. Lalu dia duduk sebelah saya bekerja seperti biasa. Saya ya berlaku seperti umumnya. Saya ikut program dietnya, masih tetap saya jalankan. Saya juga menjalankan kehidupan sehari-hari. Lalu 2 minggu, 1 minggu, kira-kira seminggu lah, itu seminggu setelahnya, teman saya akhirnya mengunjungi saya. Dia memanggil. Panggilan saya di kantor waktu itu Adi sini deh, gue mau ngobrol gitu. Terus dia cerita, gue udah ngikutin elu selama seminggu nih. Gue sekarang jadi ngerti mengapa elu beratnya nggak turun-turun, mengapa elu nggak ada perubahan sama sekali. Gue udah nemu jawabannya. Wah, waktu itu saya benar-benar, wah akhirnya nih, ini apakah mungkin saya yang pola hidupnya masih tetap nggak sehat dan apa gitu. Terus di situ saya dikasih surat, dikasih kertas gitu, ada beberapa rangkumannya gitu, dia ngetik. Intinya di situ ternyata kesalahan saya itu sepele sebenarnya. Jadi
kalau kalian pengen tahu, kesalahan saya itu gara-gara YouTube gitu. Jadi yang membuat saya ternyata nggak berubah itu ternyata YouTube. Lucu banget kan. Jadi saya agak kaget juga, loh kok YouTube gitu kan. Nah dari situ saya mencoba nanya-nanya ke dia, kok ini hasilnya kenapa YouTube gitu jawabannya. Nah di situ baru dijelasin. Ternyata selama seminggu saya itu mengikuti program berbulan-bulan kemarin dan seminggu yang ditemani teman saya itu ikutan program diet, ternyata setiap hari itu teman saya mencatat saya itu lebih sering menonton video tentang makan-makan. Waktu itu di YouTube ada satu video yang saya senang banget nontonnya, namanya Man versus Food. Jadi itu tuh ada hostnya, dia makan kemana-mana, ada yang paling pedas makanan di mana, dan seterusnya. Dan setiap hari saya sambil kerja itu selalu terus-menerus menonton itu. Nah, inti ceritanya adalah seperti ini. Akibat saya mengkondisikan diri saya itu tidak benar, akibatnya saya mempunyai kondisi mental atau pikiran yang tidak selaras dengan apa yang saya inginkan. Jadi saya inginnya diet, saya inginnya menjaga makan, tapi nontonnya video-video tentang masak, tentang makan. Akibatnya apa coba? Saya juga baru sadar waktu itu ternyata saya juga curang. Jadi gara-gara video itu saya jadi misalnya nonton video tentang si hostnya ini makan burger. Begitu pulang pengen burger. Jadi di saat saya udah nge-gym, udah ikut program, dites setiap bulan itu darahnya, itu tuh lemak dan sebagainya, pulang-pulang ke rumah jam 11 ke McD 24 jam beli burger makan. Besoknya saya nggak ngaku. Nah seperti itu. Saya banyak melakukan kecurangan. Tetap makan Indomie subuh-subuh, tetap makan banyak hal yang nggak beres gitu. Itu semuanya ngaco. Nah setelah itu saya membuat sebuah program sendiri dibantu teman saya. Dia bilang gini, yaudah sekarang lu batasi apa yang lu tonton. Lu stop nonton video makan-makan. Kalau lu memang pengen sehat, lu tonton coba video-video ini. Wah, saya dikasih listnya tuh videonya macam-macam. Videonya kira-kira simple sih, kayak video bahaya gula gitu. Mengapa gula itu buruk? Mengapa hipertensi itu buruk dan lain sebagainya. Video-video tentang kesehatan gitu. Dan kadang-kadang video-video tentang kalisnetik gitu-gitu, tentang olahraga dan nge-gym. Dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu sebulan saya turun 5 kilo. Luar biasa kan? Walaupun pelan, tapi langsung ada hasilnya. Kesimpulannya di sini adalah ketika kita sudah berniat, niatnya se-passion kita, semembara apapun, niat kita itu sekeras apapun, ketika lingkungan kita itu salah menghipnotis diri kita, akan fail. Nah, sekarang saya akan sharing, terutama buat kalian yang baru mulai menggambar, saya akan sharing tips-tips untuk kalian menghipnotis diri kalian agar kita lebih rajin bikin karya. Tips yang pertama, tipsnya ini akan lebih ke sosial media ya. Yang pertama, kalian harus, jadi tipsnya, kalian harus mampu untuk mengelilingi diri kalian itu dengan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan mimpi kalian. Kalau kalian suka gambar, kelilingi diri kalian dengan hal-hal yang seputar gambar. Tentang misalnya behind the scene gambar, tentang orang-orang yang lagi gambar, tentang diskusi gambar, tentang diskusi kreatif, dan lain sebagainya. Saya akan ngasih contoh nih, contoh praktisnya kalau apa yang bisa kalian lakukan di Facebook, di Instagram, dan di YouTube. Contoh, di Facebook. Yang saya lakukan di Facebook untuk agar saya tetap semangat bikin konten seperti ini untuk kalian, biar saya tetap bikin semangat gambar, adalah saya membatasi asupan konten saya terhadap hal-hal yang di luar gambar. Nah, contohnya, misalnya kalian lihat tiba-tiba ada konten yang teman kalian share yang kerjanya ngeluh mulu, atau marah-marah mulu, atau misalnya tentang yang gak ada hubungannya sama gambar, tentang politik, tentang apapun. Biasanya saya ada dua pilihan. Satu, saya unfollow orang itu, atau saya mute. Mute-nya adalah biasanya saya klik kanan. Jadi kalau kalian di Facebook itu tuh ada kotak post, itu sebelah kanan tuh ada titik-titik gitu. Kalian klik aja, terus kalian pilih hide post. Nah, di situ otomatis Facebook itu akan ngefilter, jadi nggak akan dikasih lagi.
Misalnya ada rame tentang gamer yang selingkuh misalnya. Itu kan banyak banget tuh begitu lagi rame. Itu saya langsung set hide, pencet hide, udah selesai. Yang masuk di kolom timeline saya itu cuma inspirasi-inspirasi yang bikin saya makin rajin berkarya. Berikutnya, di Instagram. Nah, kalau di Instagram ini yang harus kalian perhatikan adalah di bagian kolom explore. Nah, jadi walaupun kalian mungkin follow-nya itu macam-macam, tapi tetap di kolom explore itu kalian harus perhatikan. Saran saya untuk di kolom di Instagram adalah kalian mendingan punya 2 akun. Akun satu memang untuk kalian fokus belajar gambar, untuk posting karya kalian. Yang satu adalah untuk kalian melihat yang ngaco-ngaco lah, inspirasi lain setiap di luar gambar. Karena apa? Karena faktanya traffic orang untuk melihat di Instagram itu tuh di bagian explore. Jadi kalau explore kalian pengen jago gambar, pengen belajar gambar, tapi explore kalian isinya misalnya cewek goyang-goyang atau misalnya kasus selebritis, terus gambarnya cuma berapa biji, itu otomatis kalian nggak akan semangat gambar. Mau kalian udah pakai tutorial yang super handal, 3 detik jago gambar, tetap nggak ngaruh. Caranya bagaimana di Instagram biar explore kalian bersih? Simple. Misalnya kalian ada video atau postingan yang kalian nggak suka, klik aja. Terus di sebelah kanan itu ada titik-titik 3, itu diklik, terus pilih not interested. Otomatis nanti Instagram itu akan ngefilter postingan-postingan yang kalian nggak tertarik. Nah, jadi kalian yang dilihat di explore itu cuma postingan-postingan yang membuat kalian terinspirasi. Lalu di follow juga kalian jangan follow sembarangan. Khusus untuk Instagram, untuk menghipnotis diri kalian, coba follow memang yang artis-artis yang jago gambar, artis-artis ilustrator yang inspiratif, orang-orang yang kalian kagumi dan menginspirasi. Coba isi dengan orang-orang seperti itu. Berikutnya, di YouTube. Nah, YouTube sih simpel-simpel aja, sama aja. Nyaranin juga kalian punya 2 akun. Satu akun misalnya kalian suka game dan lain sebagainya, itu untuk random-random, silahkan pakai akun itu untuk search video atau menonton video-video seperti itu. Yang satu akunnya adalah untuk menonton video-video seputar gambar. Kenapa? Karena YouTube itu dia menyimpan history. Apapun yang kalian tonton itu akan disarankan. Jadi penting untuk kalian memilih konten yang tepat untuk kalian. Hipnotis diri kalian, kelilingi kalian dengan hal-hal yang mendukung mimpi kalian. Secara alam bawah sadar nanti kalian akan tergerak untuk mengejar mimpi kalian. Jadi kalian kayak semangat menonton video ini juga, pasti kalian semoga semangat ya jadi gambar. Nah, oke, jadi itu cara untuk menghipnotis diri sendiri untuk kita makin rajin berkarya. Kalau kalian merasa konten ini berguna, silahkan kalian tekan tombol subscribe, pencet tombol like, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam umat menggambar.